selamat datang di podcast Suara Kita. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat amat spesial. Siapakah dia? Siapa nih ya? Oke, sekarang kita mau perkenalan dulu kali ya sama tamu spesial kita. Untuk Pak Dimas, boleh dong kenalin dulu. Halo semuanya. Perkenalkan semuanya, sore nih siang-siang datang ke sini ya, kayaknya juga lumayan jauh, minum sebentar deh. Gak apa-apa kan nih, kalian gak apa-apa kan? Gak apa-apa ya. Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Dimas Eno Aji Eriana. Di sini saya datang sebagai host di Suara Kita yang pastinya seru banget dong ini. Terima kasih atas undangannya ya. Oke, langsung aja kali ya Pak ya. Langsung nih ya, karena udah panas banget cuaca. Iya. Sekarang nih Pak Dimas tuh lagi punya kesibukan apa ya Pak ya? Kayaknya sibuk banget sih Pak. Kesibukan Pak Dimas lumayan ya Niki ya, karena memang usia muda kita lagi harus bisa-bisanya untuk cari peluang kayak gitu. Karena semakin lama kita akan kejar-kejaran dengan umur, termasuk Niki kayak gitu. Jadi semakin lama Niki terlena kayak gitu ya, bakal semakin kekejar dengan yang lainnya seperti itu. Tapi ya Pak, gimana sih trik dan tips Pak Dimas nih ya untuk anak muda zaman sekarang nih, buat terutama yang baru lulus ya Pak? Karena kan anak muda zaman sekarang yang baru lulus itu punya pendapat kalau nyari kerjaan di Indonesia nih yang sekarang ini kan susah tuh ya. Gimana sih menurut Pak Dimas tuh? Iya, menurut Pak Dimas ini asumsi Pak Dimas pribadi ya. Menurut Pak Dimas sangat salah sekali kalau orang memiliki asumsi bahwa kerja di Indonesia itu susah. Kenapa bisa Pak Dimas bilang susah? Ternyata memang kitanya sendiri aja yang kurang membuka wawasan kita dengan luas seperti ya, itu. Mau atau enggaknya kan itu tergantung. Betul sekali. Ya, Sesimpel ada yang Pak Dimas tahu itu aplikasi yang apa. Jadi orang hanya disuruh-suruh aja nih, dia hanya disuruh-suruh aja, tetapi suruhannya itu tidak seperti yang ada di aplikasi-aplikasi seperti itu. Jadi dia pernah cerita bahwa dia tuh disuruh untuk ngambil bangkai kucing. Bangkai kucing doang gitu. Dapat uang itu Pak? Dapat uang nih. Wow, keren banget zaman sekarang tuh. Ngambil bangkai kucing, lalu nemenin main futsal, kurang satu orang dia suruh main futsal. Wow, banyak banget ternyata peluang di Indonesia ini. Iya. Tapi banyak yang bilang kalau nyari pekerjaan itu susah Pak ya? Susah, karena mungkin ya asumsi Pak Dimas pribadi, teman-teman yang berpikir mencari di Indonesia itu susah, mungkin mereka melewati pintu yang sama, tetapi nggak coba mengekspor tempat yang lain. Akhirnya 30 orang ke tempat yang sama, padahal pekerjaan cuma dibuka untuk 2 orang, ya akhirnya ya makin lama seperti itu. Gitu ya Pak ya. Tapi dulu waktu Pak Dimas baru keluar sekolah nih, Pak Dimas itu kemana Pak? Apa Pak Dimas langsung dapat kerjaan kah? Atau langsung punya bisnis yang besar kah? Enggak. Pak Dimas sebelum yang kamu lihat seperti ini, ya Pak Dimas seperti yang kalian lihat seperti ini. Pak Dimas dulu cita-citanya menjadi ustadz. Wow, ustadz loh Pak Dimas. Wow. Karena dulu teman-teman Pak Dimas itu lulusan dari pondok pesantren. Ya, Pak Dimas dulu lulusan pondok pesantren, dan Pak Dimas tuh cita-citanya itu kuliah di Kairo sebenarnya. Dulu cita-cita Pak Dimas kuliah di Kairo. Tetapi banyak hal yang telah terjadi, akhirnya Pak Dimas memutuskan untuk kuliah di Bandung. Kenapa di Bandung, Niki? Karena Pak Dimas di sini panas. Wow. itu alasannya sebenarnya nggak masuk akal, cuman karena akhirnya, dan kayaknya hal yang bisa dipamerin aja. Lu kuliah di mana? Bandung. Gitu, kayak keren aja. Iya sih Pak, saya juga pengennya di Bandung Pak nih. Di Bandung, Niki? Pengen ya, doain aja Pak, doain Oke, ya. amin. Bapak tuh di Bandung tuh jurusannya apa ya Pak? Iya, untuk Pak Dimas sendiri jurusannya untuk spesifikasinya itu tentang pendidikan olahraga. Jadi olahraga ini memang ada jurusannya teman-teman. Iya. Ada jurusannya. Jadi nggak cuma sekedar olahraga gitu-gitu aja, enggak. Olahraga itu memang ada pendidikannya, ada kuliahannya juga. Pak Dimas ambil selama 4 tahun seperti itu. Terus sekarang pekerjaan Pak Dimas ini lagi sibuk-sibuknya tuh di bidang mana nih Pak, yang paling sibuk banget nih menurut Pak Dimas? Untuk kesibukan Pak Dimas sendiri sekarang memang kan aktivitasnya ngajar. Selain mengajar juga, alhamdulillah Pak Dimas sedang mengurus bisnis kecilan-kecilan Pak Dimas lah kayak gitu. Asik.
dengar-dengar Pak Dimas kan tadi bilang punya bisnis lain ya Pak ya? Iya, punya bisnis Kira-kira lain. apa sih Pak bisnis Pak Dimas? Boleh dong dikasih tahu ke Ya, jadi teman-teman, siapa tahu kan di sini ada yang mau jadi polisi tidur atau ABRI. Enggak. Ya, jadi mau jadi polisi, ada jadi TNI. Jadi Pak Dimas di sini memang membuka layanan jasa, yaitu adalah dari les renang seperti itu. Jadi Pak Dimas sedang aktif banget di les renang kayak gitu. Asik tuh ya, buat teman-teman semua yang mau les renang jangan lupa di Pak Dimas. Jangan lupa ya. Tenang Oke, aja. sekarang lanjut lagi ya Pak ya. Oke, kita lanjut lagi. Gimana nih cara Pak Dimas ngebagi waktu antara bisnis Pak Dimas, pekerjaan Pak Dimas, dan seorang ayah dan suami yang baik untuk keluarga Pak Dimas tuh kira-kira gimana cara bagi waktunya tuh ya? Kalau dibilang membagi waktu itu susah segampang sini. Susah segampang karena apalagi Pak Dimas sudah berkeluarga ya. Tapi untuk pastinya setiap pagi karena memang itu sudah kewajiban Pak Dimas, ya Pak Dimas selalu mengajar. Lalu siang sampai ke sore hari Pak Dimas mengurus bisnis Pak Dimas itu di les renang. Malamnya baru ada di malam Pak Dimas waktu untuk keluarga family time seperti itu. Baru di malam aja. Jadi memang padat banget dari pagi, siang sampai malam seperti itu. Terus kalau misalkan Pak Dimas lagi capek, terus lagi boring sama kerjaan, terus ada masalah, tuh cara Pak Dimas ngatasin masalahnya tuh kayak gimana ya Pak? Karena Pak Dimas ini Pisces ya. Jadi kalau Pisces itu memang cenderung lebih suka diem sih sebenarnya. Lebih suka diem. Jadi kalau punya masalah diem. Tapi memang tempat yang paling enak untuk cerita itu rumah sini. Rumah itu bukan dalam arti kata rumah yang utuh ya, bentuk, tapi memang keluarga. Tapi anyway, ngomong-ngomong tentang keluarga, Pak Dimas ini bukan dari anak yang lahir dari sempurna nih, bukan keluarga Mentari ya? Keluarga Cemara. Keluarga Cemara ya. Keluarga Cemara. Ya, keluarga Cemara. Padahal bukan dari keluarga Cemara, Miki. Pak Dimas ini memang lahir dari keluarga yang memang broken home. Wow, ya, Pak Dimas lahir dari keluarga broken home dan banyak anak-anak yang memang Pak Dimas sesalkan ya. Banyak anak-anak yang memang mereka broken home, lalu mereka tidak punya figur, akhirnya mereka malah merusak dirinya sendiri. Setuju, betul. Jadi banyak teman-teman yang memang dengan dalih kurang kasih sayang segala macam akhirnya merusak diri dia sendiri. It's okay, kayak kalian mau begadang nggak masalah, kalian mau tidur larut malam itu nggak masalah, tetapi jangan sampai hal yang kalian lakukan itu merugikan diri kalian sendiri. Itu poin pentingnya. Tapi Pak, zaman sekarang itu kan banyak orang yang terhalang sukses hanya karena mereka bilang kalau di dunia ini tuh mereka nggak guna, mereka nggak dibutuhin sama siapapun. Nah itu gimana sih pendapat Pak Dimas mengenai omongan seperti itu Pak? Dia nggak berguna. Kalau misalkan kalimatnya dia nggak berguna, berarti dia tuh terlalu bergantung hidupnya sama orang lain. Alasan kenapa orang itu susah untuk bangkit, alasan kenapa, ini versi Pak Dimas ya, kenapa orang itu susah untuk bangkit, susah untuk bahasanya move on, itu karena sebenarnya memang kita terlalu bergantung sama manusia. Akhirnya timbulnya gua nggak berguna buat siapapun, kenapa harus buat orang lain, kenapa nggak buat diri kita sendiri. Itu alasan Pak Dimas. Jadi kayak karena Pak Dimas ini lahir dari keluarga yang broken home dan bukan ekonomi yang menengah ke bawah, bukan menengah ke atas, Pak Dimas paham betul nih bagaimana makan cuma nasi dengan garam, makan bakso beli 5.000 lalu dibagi bareng-bareng seperti itu. Akhirnya Pak Dimas berpikir, kalau udah rumah kita yang hancur, masa depan kita juga mau hancur sih? Iya, kayak gitu sih. Itu sih menurut Pak Dimas ya gitu. Terus ya Pak, sebelum Pak Dimas kayak gini, Pak Dimas tuh udah ngerasain pengalaman kerjanya tuh di mana aja sih Pak? Terus menurut Bapak tuh pekerjaan apa yang Bapak susah banget buat dapetin hal itu gitu Pak? Kerjaan apa gitu yang susah menurut Bapak? Sebelum Pak Dimas menjadi guru olahraga seperti ini, banyak banget
pengalaman-pengalaman kerja yang memang sudah Pak Dimas dapatkan seperti itu. Dari mulai Pak Dimas dulu pernah jadi barista, pernah pelatih pramuka, paskibra juga pernah, pelatih marawis. Kalian nggak tahu kan Pak Dimas bisa ngelatih marawis? Pak Dimas bisa ngelatih marawis, jadi dung tang tang dung 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 tang, bisa Pak Dimas ngelatih marawis. Soalnya kan dari olahraga tiba-tiba kemarin tuh jauh Pak, jauh banget Nah gitu, Pak. itu, Iya kan, jauh banget itu. Makanya Pak Dimas bilang kita tuh harus menjadi orang yang multi talent. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu dari hobi, dari hal yang kita lakukan. Mungkin salah satunya itu jadi hal yang fokus buat kita, kayak gitu. Dari paskibra, pramuka, yang pramuka, yang kayak gitu, sampai yang marah dung tang dung dung. Pernah Pak Dimas juga jadi pelatih marawis. Terus barista Pak Dimas pernah. Barista Di kafe. Seorang Pak Dimas di kafe. Oh, iya. Gitu. Hashtag saya Pak. Ya makanya Pak Dimas bilang, jadi memang Pak Dimas selalu bilang membuat Pak Dimas, yuk mumpung masih muda, banyakin pengalamannya, karena kita nggak pernah tahu dari pengalaman yang udah kita laluin ini, mana nih pengalaman terbaik kita yang bisa buat kita ambil. Itu Niki. Ya, tapi kan anak zaman sekarang tuh pada turunnya insecure-nya mereka tuh pasti kan pada naik nih Pak ya. Betul. Terus pasti potensi-potensi yang mereka punya tuh pasti jadi turun gara-gara rasa insecure itu. Betul. Terus cara mereka ngilangin insecure itu kira-kira gimana sih Pak? Relatif ya, karena kalau insecure itu Pak Dimas pun pernah merasa insecure. Pernah Pak Dimas merasa insecure. Balik lagi, kalau kita insecure di satu hal, pasti kita punya hal yang bisa kita banggakan. Itu sih. Jadi kalau saran Pak Dimas, kalau kalian merasa insecure di satu hal, tunjukkan hal yang bisa kalian tonjolkan di hal yang lain. Gitu. Jadi makin lama kelamaan insecure itu akan makin hilang seperti itu. Oke, pokoknya nih ya, buat kalian yang pada insecure, jangan lupa ingat kata-kata Pak Dimas. Ya. Oke, pokoknya ya, Pak Dimas ini kan udah ngelewatin banyak hal yang sulit banget ya Pak Dimas. Banyak banget. Banyak banget. Terus juga Pak Dimas pernah pengen metong tau Niki? metong. Oh, metong. Di umur muda itu Pak. Di umur muda. Oh, bener. parah Niki. banget itu. Tapi itu Pak Dimas sampai sekarang masih suka nyesel gak sih Pak? Pernah mikir kayak gitu, padahal Pak Dimas di masa depan tuh bisa sehebat ini dan sekeren ini loh Pak Dimas. Ya itu tadi sih, kehidupan. Kalau dibilang nyesel, enggak sih, karena memang lika-liku kehidupan kita nggak akan ada yang pernah tahu. Dulu yang dulunya Pak Dimas keluarga cemara, 2000 sampai 2018 itu Pak Dimas keluarga cemara, yang mana jam 9, Niki sering ditelepon nggak sih kalau misalkan main malam? Sering dong Pak. Itu Pak Dimas. Itu Pak Dimas. Street parent. Iya, street parent banget. Itu Pak Dimas. 2018 Pak Dimas masih dicariin. Kamu di mana? Pulang nggak? Kalau nggak pulang dikunciin. 2018 setelah itu sampai detik ini Pak Dimas main nggak pernah yang dicariin. Secepat itu dunia berputar tuh, kita sangat cepat banget. Oke, semua pokoknya ingat sama kata-kata Pak Dimas. Tadi juga udah banyak saran dan juga tips buat kalian semua. Jangan lupa hilangin rasa insecure kalian. Pak Dimas, wow, waktu itu cepet banget Pak Dimas. Kita udah di ujung acara Pak Dimas. Udah selesai, Pak Dimas. Aduh, nambah dong 2 jam. Wow, nambah 2 jam ya. Makasih ya untuk Pak Dimas dan juga kalian semua yang nonton. Semoga tips and trick kalian buat kalian semua ini ya, semoga bermanfaat. Amin. Dan terima kasih untuk Pak Dimas, tamu spesial kita hari ini. Dan satu lagi. Apa tuh Pak? Jangan lupa sering ngundang Pak Dimas ya. Oh iya, jangan lupa ya buat kalian yang punya podcast, jangan lupa ngundang Pak Dimas, tamu spesial kita ini. Oke, saya Niki Stiani sebagai host di sini mengundurkan diri. Dadah. Dadah.